Ini udah jelas belum ya share screen-nya udah kelihatan? Aman kan? Kalau aman mungkin oke. Makasih ya. Oke. Jadi teman-teman, sebelumnya kenalin dulu aku Anin sekali lagi. Dan di sini kemarin itu aku masuk ke LIDM terutama di divisi IPDP yaitu Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan yang nanti bakalan kita ulik lagi lebih jauh apa itu LIDM dan apa itu divisi saya yaitu divisi IPDP dan serta saya juga kasih beberapa tips gimana caranya biar kalian bisa memahami medan dari pembelajaran digital pendidikan pada lomba kali ini. Oke, langsung aja yang pertama, apa itu LIDM 2025? Nggak usah panjang-panjang, intinya LIDM itu lomba yang kayak apa sih? Jadi, LIDM berfokus pada karya inovatif di bidang pendidikan dan pembelajaran teknologi digital, diselenggarakan oleh Kembelmawa Kemdikti Saintek. Intinya itu, jadi dibandingkan lomba-lomba lain yang dari Kemdikti Saintek, LIDM itu hanya berfokus pada bidang pendidikan dan teknologi digital. Nah, banyak kan kalau lomba-lomba di Kemendikbudrisayang yang lainnya. Contohnya nih ada PKM, lalu ada Gemastik, ada apalagi yang KBMK dan lain sebagainya. Dan LIDM ini berfokus pada pembelajaran, oke? Dan karena itu LIDM ini punya beberapa divisinya. Divisinya ada apa aja? Yaitu yang pertama divisi 1 adalah ITDP, Divisi Inovasi Teknologi Digital Pendidikan. Dua, yaitu divisi yang akan kita bahas lebih dalam hari ini, yaitu inovasi pembelajaran digital pendidikan. Yang ketiga adalah video digital pendidikan, poster digital pendidikan, dan yang terakhir adalah micro teaching digital pendidikan. Oke, langsung aja. LIDM itu jurusan pendidikan dan teknik doang kah? Nah, di sini banyak orang yang bakalan banyak salah persepsi terkait LIDM karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat di LIDM itu kan lebih ke pendidikan dan juga teknik ya. Kecuali kalau misalnya yang poster dan juga yang video, itu mereka bakalan banyak lebih ke anak-anak yang videografi atau desain grafis. Nah, kalau misalnya di kita sendiri, emang itu pendidikan dan teknik doang doang kah? Dan jawabannya adalah enggak. Jadi LIDM itu bukan hanya jurusan pendidikan dan teknik doang, tapi segala lintas disiplin ilmu itu ada. Dan dari jurusan manapun kalian tuh bisa ikut. Bahkan ya, tahun kemarin aku waktu lolos finalis ini, tim aku itu adalah dua dari sistem informasi, yaitu aku dan bersama teman seprodi aku, dan dua lagi itu dari FISIP, yaitu jurusan itu dari FISIP, satu jurusan sosiologi, satu jurusan antropologi. Kan kita sangat diverse banget dari segi latar belakang ilmu pengetahuan. Tapi dari jurusan manapun itu kita bisa ikut dan punya potensi buat juara. Asalkan nih ya teman-teman, ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan. Asalkan problem yang kalian bawain di LIDM itu valid, dampaknya nyata pada kualitas pendidikan, target dan strategi metode jelas, dan inovasinya terbukti Giuseppe. Jadi sebenarnya bukan melihat dari rumpun ilmu kalian masing-masing itu seperti apa, tapi lebih melihat ke bentar. Tapi lebih melihat ke inovasi yang akan kalian bawakan itu seperti apa. Ketika aku masuk finalis, aku selalu dibilang oleh jadi ada dosen PIC dan juga dosen pembimbing ya teman-teman. Aku nggak tahu kalau misalnya sebutannya bagaimana, tapi aku bakalan sebut kalau misalnya dari UNER itu adalah dosen PIC dari LIDM itu sendiri. Nah, untuk dosen pembimbing aku adalah dosen pembimbing dari sistem informasi sendiri, yaitu Bapak Indra. Nah, untuk dosen PIC dari LIDM ini itu ada Pak Faisal dan Pak Faisal ini dari FISIP ya teman-teman. Nah, setelah kita dan waktu itu ketika kita bertanya-tanya itu nggak hanya fokus ke dosen pembimbing aja, tapi juga ke dosen PSI kalau misalnya yang aku tahun kemarin. Kenapa? Karena kita bisa memadukan dua perspektif sekaligus gitu. Dan setelah, kita dari dosenku yang dari sistem informasi itu bakalan ngebedah secara target, metode, dan strateginya ini jelas atau enggak sih? Gitu. Mulai dari pengembangan kurikulumnya bagaimana, lalu metodenya kayak apa, itu dikupas. Tapi ketika Pak Faisal bilang nih ke tim aku, yang pertama kali Pak Faisal bilang ke kita adalah, "Problem kalian ini valid atau enggak sih?" Gitu. Gimana pun caranya, kalian itu harus cari, problem yang bener-bener sesuai dan spesifik dan inovasi kalian merupakan satu-satunya cara bagaimana solusi ini bisa teratasi gitu. Jadi satu-satunya solusi itu hanyalah aplikasi kalian gitu.
Jadi itu adalah, tantangan di dalam problem kita itu valid atau enggak. Lalu dampaknya nyata dalam kualitas pendidikan. Oke, jadi ceritanya semisal kalian bikin inovasi nih, tapi inovasinya cuman berputar di kepala kalian doang. Nah, setelah kalian eksekusi ternyata itu tidak kompatibel sama anak-anak yang di lapangan. Nah, kalian bikin sebuah website. Website-nya tuh berat banget dan pada akhirnya tuh kalian bikin aplikasi, aplikasinya tuh berat banget. Tapi ketika dilihat dalam kualitas pendidikan, misalnya nih kalian mau targetnya adalah siswa-siswi daerah 3T dan 3T ini masuk ke dalam komponen penilaian ya teman-teman. Jadi kayak walaupun kita nggak secara menuju ini nih ada 3T-nya atau nggak di dalam judul kita, tapi 3T itu masuk pada komponen penilaian, aku lupa antara tahap proposal atau tahap akhir, tapi yang pasti ada masuk ke dalam, komponen penilaian itu. Dan akhirnya bagaimana caranya biar, mereka itu bisa tetap bisa berdampak gitu bagi mereka. Nah, itu tadi sejalan sama inovasi yang terbukti usable. Nah, ketika misal nih, kalian bikin aplikasi yang sedemikian rupa, lalu penampakannya bagus, tampilannya bagus, tapi ternyata mereka yang memakai, mereka nggak paham sama aplikasi kalian. Itu berarti otomatis aplikasi kalian terbukti enggak usable, gitu, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke dalam divisi IPDP. IPDP itu apa sih? Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan. Jadi fokusnya itu adalah teknologi digital yang udah ada untuk diintegrasikan ke dalam strategi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Oke. Jadi, untuk IPDP ini sendiri, paling banyak orang itu kebalik-balik sama ITDP, divisi 1 dan divisi 2. Nah, bedanya apa sih? Kebanyakan orang kebalik dan salah kamar dari divisi 1 dan divisi 2. Nah, ini dia buat perbedaan dari IPDP dan ITDP itu sendiri, oke. Bisa kalian lihat, untuk pembelajaran digital pendidikan, penggunaan teknologi digital yang udah ada untuk diintegrasikan ke dalam strategi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan kalau teknologi digital pendidikan divisi sebelah ITDP itu adalah pembuatan perangkat teknologi digital itu sendiri dan pengembangannya. Jadi mereka benar-benar membuat sesuatu yang memang belum ada sebelumnya. Misal nih, contohnya mereka mau bikin sebuah alat ini ada contohnya sih. Nah, contohnya misalnya ITDP itu membuat aplikasi baru untuk simulasi laboratorium. Itu kan masih memang belum ada gitu ya. Atau mengembangkan platform manajemen nilai siswa. Nah, itu kan emang juga masih belum ada gitu loh untuk inovasinya. Sedangkan buat inovasi pembelajaran contohnya adalah ini, aku udah rangkumin yaitu menggunakan teknologi VR yang udah ada untuk metode pembelajaran flipped classroom atau menematkan gamifikasi pada pemilahan sampah. Apa sih bedanya? Misal nih, teknologi VR itu kan udah ada ya, kalau kita juga pasti udah tahu, tapi yang, belum ada adalah diterapkan pada pembelajaran flipped classroom gitu, itu baru belum ada. Lalu selanjutnya adalah menerapkan gamifikasi pada penilaian sampah. Pembelajaran pemilahan sampah memang sudah ada kan, lalu gamifikasi juga memang sudah ada sebelumnya, tapi kita memadukan dua itu. Nah, itu kita masuk ke inovasi pembelajaran digital pendidikan. Dua perspektif ini yang berbeda. Jadi IPDP itu fokusnya adalah pembelajarannya dengan strategi penyampaiannya, tapi kalau ITDP itu pengembangan dari teknologinya itu sendiri, gitu. Nah, apa aja yang dibuat IPDP itu materi pembelajaran digital atau skenario pembelajaran yang memanfaatkan teknologi AI, VR, AR, atau gamifikasi. Nah, itu kan memang sudah ada ya, teman-teman. AI udah banyak, lalu VR dan AR juga udah ada, gamifikasi dan juga ada gitu. Nah, kalau ITDP ini beda lagi ya. Fokus utamanya itu adalah perangkat keras atau perangkat lunak ya, hardware atau software itu diterima semuanya boleh. Nah, dan itu dibuat itu berdasarkan memang yang belum ada teknologinya. Nah, seperti itu. Tujuannya adalah, untuk IPDP agar pembelajaran lebih interaktif, meaningful, dan kompetensi tercapai. Nah, itu tujuan utama mereka. Jadi lebih ke cara pembelajarannya. Tapi kalau misalnya ITDP itu mempermudah akses pembelajaran dan administrasi pendidikan. Ini lebih ke teknologinya. Seperti itu. Tapi kelihatannya kayak masih ngawang, karena jujur aku tuh juga masih ingat kalau kemarin waktu aku masih mau sebelum finalis bahkan, itu aku masih bingung, IPDP sama ITDP ini gimana? Aku ini udah benerkah masuk di kamar IPDP bukan di kamar ITDP? Aku ini salah kamar nggak sih? Gitu. Nah, kalau misalnya ditanya output-nya kedua-duanya ini apa, kalau misalnya ITDP memang software dan hardware, sedangkan IPDP ini juga sama, output-nya tuh sama, tapi lebih ke
cara pandangnya mereka itu berbeda dan cara penilaiannya juga berbeda. Kalau misalnya kalian masih bingung apa bedanya, ada eh, komponen penilaiannya yang udah ada di dalam panduan, tapi perlu diperhatikan karena ini masih panduan 2025, jadi kalian bisa cari lagi panduan 2026 seperti apa, tapi sekarang masih belum keluar sepertinya. Kemarin malam saya cari-cari ternyata sampai kemarin-malam masih belum keluar juga. Nah, buat ITDP, kalau misalnya kalian pahami lebih jauh lagi, mereka itu lebih ke produk dan teknologinya. Fungsionalitasnya dalam produk teknologi gimana, kualitas teknisnya kayak gimana. Nah, makanya mereka ini sampai ada aspek audionya gimana, visual, narasi, animasi, produk teknologinya kayak apa. Emang bener-bener berfokus pada teknologi yang dihasilkan. Nah, tapi beda lagi sama IPDP. Kalau misalnya dilihat kita dari IPDP, komponen awalnya memang lebih sedikit ya. Lebih ke latar belakang, analisis masalah ya seperti biasa. Lalu ada yang namanya integrasi pembelajaran holistik. Jadi sebenarnya kita bikin sebuah inovasi itu nggak boleh terpisah dari strateginya gimana, metodenya gimana, dan evaluasinya gimana. Jadi mereka nggak boleh berdiri sendiri-sendiri gitu. Aku pengen bikin aplikasi ini, tapi nanti strategi pembelajarannya masih sama, guru masih tetap ngajarin di kelas dan lain-lain. Aplikasi ini cuma jadi tambahan, wah itu nggak boleh. Kayak gitu. Kalian kalau misalnya kalian bikin model yang kayak gitu, pastikan kalian tetap punya strateginya pembelajaran yang kalian masukin ke inovasi kalian, metodenya kayak gimana, dan juga evaluasinya kayak gimana. Jadi di sini di IPDP dia tuh bakalan lebih luas ya teman-teman. Kalau misalnya di ITDP mungkin memang kebanyakan anak-anak yang bisa misalnya nih, ada anak-anak kayak sistem informasi, teknik informatika, dan juga keguruan, dan lain-lain untuk di teknologinya, karena ini memang sangat teknis. Tapi kalau IPDP, mereka itu lebih diverse, mereka itu lebih setelah aku lihat orang-orang yang di sana itu yang kebanyakan sama aku, memang kebanyakan itu beragam banget. Ada yang tapi memang kebanyakan, latar belakangnya mereka itu ada pendidikan, tapi kan pendidikan banyak, ada pendidikan teknologi informasi, ada teknik elektro pun juga ada dari FISIP juga ada ini teman aku dari FISIP, terus juga ada yang memang dari IT dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, di sini mau aku harap teman-teman sudah paham ya kayak, perbedaan dari kedua ini kayak gimana untuk perspektifnya. Karena setelah aku kemarin final, itu jurinya kebanyakan adalah bidangnya pendidikan, bukan dari teknik, oke. Jadi benar-benar memadukan dari kedua rumpun ilmu ini gitu. Yang ditanyakan dari finalnya itu juga tentang pedagoginya, strategi pembelajarannya bagaimana, bagaimana siswanya dan lain sebagainya. Jadi benar-benar seimbang, nggak seperti teknik yang emang mereka fokus kepada strategi teknologinya. Nah, jadi pada akhirnya intinya IPDP itu apa aja sih? Ada masalah di lapangan, kalian harus cari masalah yang sedetail-detailnya, yang sespesifik mungkin. Jangan bikin masalah yang bikin masalah, maaf. Jangan cari masalah yang cari masalah. Oke, tapi ini emang jangan cari latar belakang yang teman-teman sangat-sangat umum. Contohnya nih, siswa sekarang malas belajar. Kayak gitu doang. Itu sangat-sangatlah umum gitu. Atau mungkin sekarang generasi sekarang malas baca buku gitu. Itu itu masih terlalu umum, oke? Nah, cari masalah di lapangan yang bener-bener spesifik bagi kalian dan itu harus kalian bisa pikirkan bagaimana inovasi teknologi digital kalian bisa menjadi solusi, satu-satunya solusi. Itu katanya seperti itu kalau misalnya kalian mau menang. Jadi di sini aku berbagi ini dengan perspektif bukan untuk lolos tahap satu, lolos proposal, ataupun lolos final. Tapi perspektif yang aku bagikan hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa menang gitu. Walaupun memang perlu banyak pertimbangan lagi. Nah, setelah kita menemukan teknologi digital, kita harus mengintegrasikan teknologi digital itu ke strategi pembelajaran yang udah ada. Nah, di sini kalian harus baca banyak riset tentang latar belakang pendidikan. Bahkan kalian bisa juga tanya ke dosen pembimbing kalian, karena dosen pembimbing kalian juga salah satu dari pengajar ya, teman-teman. Dan pada akhirnya itu semua memberikan dampak yang relevan untuk siswa. Oke, yang dikumpulkan pada seleksi nasional apa? Jadi teman-teman, buat seleksi nasional ini yang aku maksudkan seleksi nasional adalah proposal di mana kalian masih belum menyelesaikan inovasi itu. Jadi lebih fokus ke metode. Nah,
Maaf. Jadi, yang diselesaikan adalah proposal dan juga video. Nah, proposal ini biasanya udah ada template-nya, sedangkan video ini nanti dikumpulkan di YouTube, seperti biasa. Ada 2 itu yang harus kalian, pertimbangkan dengan baik dan juga, semua dari sisi proposal dan sisi video, kalian harus pertimbangkan, harus mencangkup secara keseluruhan dari, eee, metrik-metrik penilaian yang udah dijelasin sebelumnya. Oke? Jangan ada yang kelewat. Selanjutnya, ini dia yang paling, spesifik. Tahun kemarin tim aku bikin apa sih? Gitu. Nah, ini lebih fokus biar kalian lebih dapat gambaran buat IPDP. Timku kemarin bikin ini judulnya, Cervana, Inovasi Pembelajaran AI Agent Learning menggunakan Retrieval Augmented Generation berbasis gamifikasi dalam mempersiapkan sertifikasi SMK Akuntansi. Nah, lebih simpelnya ini apa sih? Kok kayaknya banyak istilah, ada teknisnya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya simpelnya adalah kita bikin game, game-nya itu dibentuk dalam game, game-nya itu tema utamanya universe. Jadi kita brainstorming bersama teman-teman gimana kalau misalnya kita bikin game untuk anak-anak, belajar, untuk anak-anak SMK yang belajar. Karena anak-anak SMK ini kan perlu yang namanya sertifikasi ya. Nah, tapi yang namanya les sertifikasi itu mahal, banyak anak-anak yang kurang mengejar sertifikasi dan pada akhirnya, mereka akhirnya banyak yang menyumbang angka pengangguran terbuka di Indonesia. Itu adalah latar belakang utamanya. Jadi, kami bikin website game supaya mereka lebih interest terhadap pembelajaran itu, lalu, setelah itu kita pakai kata kunci metode. Setelah kita cari tahu kata kunci metodenya adalah satu personalized learning di mana, kita merasa kalau misalnya setiap siswa itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, siswa A dan siswa B, siswa C, walaupun mereka satu kelas, tapi mereka, memiliki kemampuan yang memang tidak sama satu sama lain. Nah, akhirnya kita mengusung personalized learning, di mana pembelajaran ini memang dibuat sesuai sama satu individu. Jadi, walaupun nanti, tujuannya sama adalah lulus sertifikasi, tapi cara pembelajaran di setiap orang itu beda-beda, begitu. Dan itu yang kami usung dalam bentuk gamifikasi universe, di mana kita bakalan bikin beberapa universe satu planet itu sama dengan satu bab dan di sini ketika kalian brainstorming ide, luapkan semua ide-ide gila kalian, karena ini merupakan salah satu ide gila. Siapa yang awalnya kepikiran kita gimana sih, aku awalnya juga nggak kepikiran dengan tim aku, tapi tiba-tiba kita ngide, kalau kita bikin game yang kayak gitu, dengan satu planet sama dengan satu bab, ketika dia sudah bisa, lock babs ini, dia bakalan bisa lanjut ke bab selanjutnya, kayak gitu. Dan setelah itu nanti ada gamifikasinya ya seperti leaderboard, lalu streak, dan gamifikasi seperti itu. Dan di situ menurut kami itu sudah cara kami brainstorming itu adalah dengan kita cari tahu dulu sih yang emang lagi relevan itu apa, kita cari tahu dulu penjelajahan yang emang terutama buat Gen Z ya, atau mungkin Gen Alpha. Karena kita kan kita harus melihat juga, siswa itu sekarang, karakteristiknya seperti apa sih, gitu. Jadi bukan hanya relevan untuk kita, tapi juga relevan buat target yang akan, kita implementasikan untuk inovasinya, gitu. Nah, intinya, di sini tadi yang udah aku jelaskan, problemnya apa sih? Tingkat pengangguran lulusan SMK akuntansi sangat tinggi, dan lulusan SMK belum memenuhi keterampilan yang dibutuhkan industri. Problemnya kuat, ini 2 ini aja gitu, tapi walaupun memang nggak menyeluruh hanya untuk SMK akuntansi, tapi ini gitu. Kita udah bener-bener memiliki problem yang jelas kemarin. Problemnya jelas, dan kenapa kok ternyata hal ini terjadi? Karena materi yang kompleks sehingga kesiapan siswa masih belum sesuai standar. Nah, ini kita dapat dari mana? Kita riset-riset mulai dari kami tanya-tanya guru, kami tanya-tanya muridnya juga, lalu kami, eee, riset-riset dari artikel-artikel jurnal juga. Setelah itu, kami juga diarahkan oleh dosen pembimbing dan, kuncinya adalah kalian banyak-banyak komunikasi dengan dosen pembimbing kalian. Nah, setelah tahu permasalahan ini, kami riset dulu strategi pembelajaran yang relevan apa dan riset gap-nya itu apa. Di sini teman-teman, mungkin yang masih, yang familiar, riset gap itu adalah kita cari metode-metode terdahulu. Oke, kira-kira anak SMK ini, sudah sampai mana sih studinya? Mungkin ada yang punya aplikasi yang mirip kita,
Tapi apa bedanya nanti sama kita? Mereka itu gapnya apa sih? Setelah kita bandingkan beberapa penelitian terdahulu, kita bakal menyimpulkan, oh ini ada gapnya. Gitu. Nah, setelah kita bikin itu tadi, kita bakalan buat problem validation. Nah, aku harap kalian juga bisa mempertimbangkan hal ini. Kalau misalnya aku kemarin waktu tahap proposal aku bikin tim aku bikin problem validation ini kita kirim ke anak-anak akuntansinya langsung, anak-anak SMK akuntansinya langsung. Kan tadi kan udah ada kayak gambaran strateginya mau kayak apa. Tapi kita kan nggak tahu ini bakalan cocok apa nggak buat mereka. Akhirnya kita bikin ini dan ini sebenarnya masalah ini memang bener-bener valid dan dibutuhin gitu loh. Bukan kayak masalah fiktif yang hanya di pikiran kalian aja. Ada kuesioner, wawancara, riset, penelitian terdahulu. Nah, ini ada 3 ini yang aku lakukan di tim aku tahun kemarin. Dan semua itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk menjawab bagaimana riset studi terdahulu. Pernahkah ada inovasi serupa? Apa keunikan dari ide kalian? Nah, contohnya nih, ketika aku riset, yang aku ingat kemarin itu adalah masih belum ada yang menjurus ke SMK akuntansi. Itu satu. Yang kedua, masih belum banyak yang mengintegrasikan. Oke, aku langsung aja ke yang selanjutnya sambil aku menjelaskan ini. Nah, setelah oke baik. Untuk setelah ini, oh ya teman-teman, aku boleh tanya nggak ini kira-kira materinya kecepatan nggak ya? Kalau misalnya kecepatan nanti jangan ragu-ragu buat pertamanya ya teman-teman, karena nanti bakalan aku jelasin lagi. Oke? Nah, jadi aku lebih berfokus kepada 3 ini. Nah, 3 ini itu apa? Ada micro learning, personalized learning, dan juga gamifikasi. Nah, dari 3 ini tadi, contohnya itu strateginya kayak apa, microlearning itu memecah materi kompleks menjadi bagian kecil yang mudah dipahami, itu microlearning. Jadi nanti, fokusnya itu kayak Duolingo, seperti kalian jika pernah nyoba Duolingo itu kan kayak dia lebih, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sepatah demi sepatah, dan itu, cara kami buat, mengusung inovasi kami. Selanjutnya ada personalized learning seperti yang tadi ya aku jelaskan dan gamifikasi juga meningkatkan motivasi mereka dan juga interaktifnya mereka gitu. Oke, jadi di sini mungkin yang mau aku kenalin adalah MVP. Jadi pendekatan MVP itu minimum viable product dan kebanyakan mereka digunakan pada startup-startup. Kalau misalnya di dalam, IT itu seperti itu dan kalau misalnya inovasi kalian adalah website atau mobile atau sesuatu yang berhubungan dengan, software, perangkat lunak, itu kalian mungkin ini bisa diadaptasi juga untuk kalian, MVP, minimum viable product. Judul inti minimal dari produk, karena pada akhirnya kita kan bikin produk ini ya teman-teman. Nah, tapi kita nggak buat secara keseluruhan yang bener-bener jadi gitu loh, kayak misalnya nih punyanya Ruang Guru, dia kan kayak bener-bener jadi gitu. Enggak, kita bikin, sesuai dengan fitur utamanya aja dan di sini, tim kami membuat plotting fitur utamanya apa aja. Nah, di sini kita dapat kalau fitur utamanya adalah mission sesuai kemampuannya itu tadi, lalu ada chatbot dan kuis gaya belajar, learning path dan leveling quiz. Itu ya udah kira-kira ini aja fiturnya dulu yang harus kita selesaikan karena juga ngebut juga ya teman-teman. Gitu. Dan sistem kerja Servana itu kayak gimana sih dan pakai teknologi apa? Nah, ini yang perlu kalian perdalam lebih lanjut lagi. Jadi, teman-teman, kalau misalnya sekarang lagi marak dengan AI, tapi AI itu banyak sekali jenisnya. Dan di sini Carvana pakai namanya Agentic AI. Di mana Agentic AI itu adalah AI yang dia sudah bisa memberikan keputusan sendiri. Nah, aku nggak akan bahas jauh-jauh tentang petunjuk teknisnya, tapi gambar di depan ini adalah cara kerjanya inovasi aku yang intinya adalah ketika siswa masuk, siswa bakalan dikasih soal. Dan ketika soalnya sudah ada, nanti soalnya bakalan dikirim ke dalam AI dan AI itu bakalan decide, bakalan kasih decision kamu itu sebenarnya masuk level berapa sih dalam kemampuanmu itu seberapa sih dan akhirnya AI itu akan membuatkan materi dan kurikulum sesuai dengan mereka. Dan itu adalah cara kerja agentic AI. Jadi agentic AI itu bisa memberikan
keputusannya mereka sendiri. Itulah kenapa kita memakai personalized learning, karena itu. Nah, di sini juga ada beberapa hal, yaitu contohnya kita juga pakai large language model dan ada juga RAG, Retrieval Augmented Generation. Nah, RAG ini apa sih? Jadi teman-teman, kalau misalnya ini sedikit informasi juga ya, dan juga sedikit wawasan buat kalian, terutama kalau misalnya kalian bukan dari jurusan IT, dari latar belakang IT. Jadi mungkin bisa dibuat untuk pertimbangan kalian juga. Nah, AI yang biasanya kita pakai itu kan ChatGPT ya, ChatGPT, Gemini, Claude, dan lain sebagainya. Nah, AI itu disebut large language model atau LLM. Nah, LLM ini tadi itu adalah model yang memiliki database besar, ya kan? Karena kan ChatGPT kan database-nya sangat besar ya, teman-teman. Nah, dan dia itu sudah cukup pintar, sudah cukup paham tentang banyak konteks. Tapi minusnya adalah mereka itu konteksnya sangat umum, seperti ChatGPT. Kalian pernah nggak sih nyoba masukin tugas kalian ke ChatGPT terus hasilnya halusinasi dan ngawur kadang? Itu dia kelemahan utama dari large language model, jenis jenis AI LLM ini tadi. Nah, sama juga, nggak Gemini, nggak GPT, nggak Claude, semuanya sama. Nah, oleh karena itu, tim kami kemarin pakai RAG, Retrieval Augmented Generation. Jadi LLM ini tadi yang mudah memiliki database yang besar, kita suntikan pengetahuan dari luar. Pengetahuan dari luarnya ini dalam bentuk PDF, dalam bentuk, modul-modul yang kami jadiin satu, dan setelah modul-modulnya ini sudah aku jadiin satu, kita masukin ke, LLM-nya ini tadi. Agar apa? Agar LLM-nya ini nggak halusinasi. Jadi mereka itu sesuai pada konteks yang diberikan ke PDF-PDF ini tadi. Dan untuk aku sendiri, itu kemarin kami ngumpulin beberapa PDF untuk SMK akuntansi dan juga dari sertifikasi BNSP juga, gitu. Jadi terfokus akuntansi, jadi AI-nya nggak ngawur. Nah, kurikulum yang dipakai apa sih? Jadi ini, BNSP itu banyak sekali jenjangnya. Dan SMK akuntansi masuk kualifikasi level 2 teknisi akuntansi junior, oke. Nah, unitnya itu ada 1 sampai 7 teman-teman. Kalau misalnya, kemarin aku coba cari tahu, kualifikasinya dari 1 sampai 7 ini tadi, itu ada beberapa masing-masingnya. Dan setiap satu unit itu kami jadikan planet, oke. Jadi misal nih, ketika pertama kali, user datang, dia bakalan dimasukin kepada planet, Saturnus, gitu contohnya. Saturnus, gitu. "Halo, selamat datang di, stasiun Saturnus," dan lain sebagainya. Dan setelah itu, ketika unit 1 ini sudah selesai, dia akan masuk ke unit 2, unit 3, unit 4, unit 5, unit 6. Sampai yang paling terakhir adalah unit 7. Dan setiap unit ini tadi memiliki beberapa elemen. Jadi kalau misalnya bab, kalian anggap aja kalian punya bab, setiap babnya itu ada subbab, 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 subbab gitu. Dan subbab-subbabnya itu adalah elemen, dan elemen ini kami bentuk sebagai mission. Jadi di sini kan terlihat jelas ya teman-teman, kurikulumnya seperti apa, penyampaiannya seperti apa, strateginya bagaimana, gitu itu sudah terlihat dengan jelas, oke. Nah, setelah itu, gimana sih caranya biar kita itu personalized learning gitu loh. Kita udah punya kurikulum, tapi siswa kurikulumnya beda-beda. Ada yang dia sudah bisa di unit 3, unit 2 ini dia sudah banyak khatam, unit 1 juga dia udah banyak khatam gitu kan. Nah, itu tadi karena kita pakai RAG dan juga personalized learning, ketika user masuk, itu kan dia ada nilai untuk asesmen awal ya. Nah, nilai untuk asesmen awal ini, AI bakalan, memberikan keputusan dia itu masuk ke sebelah mana. Misal nih, ke unit 1 nih, sama-sama di unit 1 tapi si A dia sudah bisa mengidentifikasi luas sektor, si B dia belum paham semuanya. Kan otomatis beda kan? Nah, itulah yang kami pertimbangkan pada personalized learning, begitu. Nah, jangan lupa cara evaluasi sistemnya bagaimana teman-teman, karena, untuk cara evaluasi sistem ini sendiri adalah agar kalian itu paham kalau ini nih bener-bener valid gitu teman-teman. Jadi memang kita tuh bener-bener valid, problemnya jelas dan memang benar-benar membantu, oke. Jadi kalian nggak hanya buat, tapi juga membuktikan kalau ini benar-benar berdampak bagi siswa. Cara evaluasinya gimana? Ya ini aku membuat, metrik evaluasi,
di mana metrik evaluasi contohnya adalah dari sisi materi pembelajarannya, indikatornya apa, metodenya apa, sumber datanya siapa, dan output yang diharapkan apa. Terus dari sisi metrik efektivitas pembelajarannya gimana, sampai ke sisi teknisnya, yaitu teknisnya kinerja sistem AI. Jadi sistem AI ini beneran kah? Apakah dia bener-bener walaupun RAG ini apakah dia bener-bener nggak halu gitu. Dan itu mungkin yang perlu dipelajari bagi kalian kalau misalnya, rumpun kalian bukan rumpun, teknik atau rumpun IT, itu gimana caranya apa itu, indikatornya itu apa aja dan cara evaluasinya tuh kayak gimana. Setelah itu kami bikin bagan kayak ya ini bagan biasa sih, lebih tepatnya kayak langkah-langkah aja gimana caranya kita mengevaluasi. Dan jangan lupa isi tabel rencana implementasi karena ini bakalan ada di seleksi proposal itu bakalan ada. Oke, sekarang adalah masuk ke pertanyaan yang penting. Kenapa Cervana cuman jadi finalis dan bukan juara? Jadi di sini teman-teman, seperti yang untuk wawasan aja juga, untuk informasi juga, aku tahun kemarin enggak jadi juara. Aku berhenti di finalis, yaitu di 20 besar nasional. Dan inilah kenapa setelah kami cari tahu lagi, setelah banyak refleksi dan bertanya, "Kenapa ini kok bisa? Apa yang perlu diperbaiki dari ide ini? Apa yang salah dari ide ini?" Dan ternyata jawabannya adalah padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat di, metrik penilaian, Carvana itu udah pakai teknologi terbaru. Bahkan Agentic AI booming baru banget pada tahun 2025 kemarin, dan aku lombanya 2025 kan. Jadi bener-bener yang tahun ini aku lomba, tahun ini teknologinya itu booming gitu, teknologinya ada tuh tahun ini, gitu. Termasuk pada riset-riset yang emang terbaru banget 2025. Nah, setelah itu kita sebenarnya juga udah strategi pembelajaran udah di-riset ke guru dan ke siswa. 3 metode utama udah relevan, metode yang tadi ya, micro learning, gamifikasi, sama personalized learning itu juga udah relevan gitu loh. Uji lapangan dan uji publik juga udah dijalankan dengan hasil yang sangat baik. Jadi untuk uji lapangan itu kita pakai, langsung ke SMK dan di mana aku tahun kemarin ke SMKN 2 Tulungagung teman-teman, karena di sana termasuk salah satu dari, SMK gitu ya, salah satu dari akuntansi dan kami juga nyebar kuesioner itu di sana untuk uji lapangannya. Setelah kami ke sana juga kami demo dan kita juga diminta feedback ke siswa-siswa itu lebih suka kayak gini atau pembelajaran biasa sih dan feedback-nya sangat baik. Lalu selanjutnya adalah uji publik. Uji publik itu, aku sama tim aku itu ikut pameran dari ASI dari UNER, itu ada di Grand City Surabaya, dan di situ kami juga, hasilnya juga lumayan bagus gitu. Lalu pada akhirnya adalah semua komponen penilaian sudah terpenuhi tanpa terkecuali. Ini buat yang komponen proposal dan juga komponen final ya teman-teman. Jadi itu yang dipertimbangkan pada, penilaian juara. Tapi setelah itu aku sadar kalau permasalahannya adalah ini dia. Pembangunan software dikejar waktu dan arsitektur sangat kompleks sehingga demonstrasi kurang maksimal. Ini bener banget, terutama karena agentic AI waktu itu booming otomatis dan aku pun belum punya pelajaran, bahkan aku yang anak IT pun, aku belum dapet gitu loh materi itu. Dan aku juga nggak tahu ini nih apa gitu, karena waktu itu aku masih semester 5 dan semester 5 itu kami masih belum banyak membicarakan tentang AI di dalam jurusan aku, jadi belajar sendiri, begitu. Nah, hmm. Untuk itu, walaupun kalian, mungkin ya, ilmunya yang berbeda, kalian perlu cari tahuin juga kayak teknologi apa sih yang emang lagi booming sekarang, strategi pembelajaran apa sih yang emang sesuai gitu. Dan lalu selanjutnya adalah pengerjaan yang mepet deadline, kurang memitigasi resiko yang ada. Ini bener banget ya teman-teman, karena arsiteknya dia udah kompleks. Tapi kita juga ada evaluasi, terus ada, bikin video juga untuk final, lalu juga ada bikin HKI, banyak banget step-stepnya untuk final waktu itu. Dan pada posisi software ini masih dalam proses pengembangan, masih banyak error-nya, masih banyak bug-nya. Dan ini karena software-nya memang kami sendiri ya yang bikin, kayak, tim dari IT sendiri yang bikin, dan kami juga masih mahasiswa, jadi masih perlu belajar-belajar lagi lebih lanjut gimana cara bikinnya. Nah, otomatis ketika mepet deadline agak panik dong,
H-1 minggu itu aku baru nyadar kalau, ini bukan baru nyadar sih, misalnya baru progres untuk kayak evaluasinya dan lain sebagainya itu H-1 minggu. Lalu H-5 hari H-5 hari itu kami ke Tulungagung buat uji publik ya, uji lapangan lebih tepatnya. Lalu H-6 hari itu kita harus uji lapangan nih, uji lapangannya itu dari pameran itu juga, lalu kita harus bikin video di H-2, kita bikin proposalnya juga, sama untuk demonstrasi, itu tuh bakalan ditunjukkan saat kita presentasi, teman-teman. Jadi software-nya itu nanti bukan harus yang memang jadi, tapi kalau MVP-nya, fitur utamanya itu harus jadi, gitu. Nah, otomatis saat presentasi, kita tuh kurang optimal banget waktu tahun kemarin. Nah, risikonya banyak, teman-teman. Karena kita masih belajar, ha aku masih ingat H-2 hari itu website kita terkena virus, gitu. Dan kami itu nggak nyangka itu bakalan ada gitu loh virus. Tapi sebenarnya virusnya bukan virus yang ganas ya teman-teman. Jadi ada namanya virus crypto mining gitu. Jadi, buat server kita tuh dibikin penuh banget sehingga AI-nya itu nggak bisa berjalan dengan baik. Dan itu adalah beberapa celah dari website kami. Akhirnya kami bener-bener selesaikan itu harus bener-bener selesai sebelum presentasi dan emang itu sudah terbukti sudah selesai sih, alhamdulillahnya aman. Tapi itu tadi teman-teman, jadi, kalian juga harus pahami juga resikonya, sama ini dia teman-teman, kan ini kan harus, berdasarkan sekolah ya. Nah, itu tuh aku ada kerjasama sih, kita kayak mencari guru dan stakeholder, lalu kalau udah, masuk SMK-nya dan ini juga bisa jadi resikonya ya, resikonya kalian itu SMK-nya apakah benar-benar bisa untuk kalian datang atau kalian ujikan atau mungkin di SMA di sekolah nih kalau misalnya kalian butuh gitu kan karena, ini inovasi tidak berdiri sendiri tapi juga ada stakeholder-nya begitu. Nah, yang terakhir, saat presentasi terlalu dominan pada sisi teknologi ketimbang pendidikan. Jadi ketika menjelaskan sisi pembelajarannya, waktu sudah habis. Ini yang sangat aku sayangkan, tapi aku nggak apa-apa, karena aku juga sadar kalau kami sudah melakukannya sebaik mungkin di tahun kemarin, tapi itu dia teman-teman. Jadi biar kalian paham lagi kalau IPDP ini seimbang antara teknologi dan juga pendidikannya, jadi jangan sampai ada yang tertinggal, gitu. Nah, jadi kesimpulannya ini teman-teman, perlu diingat kalau kenali betul ide kalian, relevankah dengan permasalahan, jangan jangan bikin permasalahan fiktif. Cari data-data, cari angka, bahkan kadang data itu kalian perlu mengkorelasikan, emang benar. Karena aku masih ingat waktu itu aku bimbingan sama Pak Faisal. Pak Faisal itu kami sudah bilang kan, "Ini Pak, latar belakangnya itu SMK itu penganggurannya itu tinggi, itu didominasi oleh anak SMK. Otomatis ini nih pembelajaran sertifikatnya itu juga kurang sertifikasinya, sedangkan sehingga tidak sesuai dengan industri gitu. Sedangkan akhirnya Pak Faisal itu bilang, "Emang iya pengangguran tinggi itu karena kurangnya sertifikasi? Masa sih kalau misalnya pengangguran tinggi karena emang lapangan kerjanya nggak ada, gimana?" Wah, karena itu aku langsung skakmat, setim skakmat. Akhirnya kita disuruh bilkeng, kalau disuruh cari tahu lagi. Jangan sampai, statement ini keluar dari juri kalian, gitu. Nah, akhirnya kita cari data lagi, cari bener-bener riset lagi, dari banyak banget data-data yang udah kita temuin dan tidak semua data itu relevan ya, teman-teman. Jadi kalian harus bener-bener mengkorelasikan dengan kuat problem solution-nya apa, gitu. Kedua, strategi pembelajarannya gimana, apakah dapat diimplementasikan di lapangan seperti yang tadi yang sudah banyak aku jelaskan, dan teknologinya yang sesuai apa, jangan menjelaskan terlalu umum, buat kerangka yang lebih spesifik. Oke, jadi gini, buat aplikasi, aku pengen bikin aplikasi pembelajaran. Contohnya ini ya, pembelajarannya untuk anak, anggap aja untuk anak disabilitas gitu contohnya. Untuk anak disabilitas aku bikin aplikasi. Nah, tapi kita tuh harus membedah juga, emang iya aplikasi itu yang paling relevan? Jangan-jangan yang relevan itu website? Emang iya ini software-nya bisa relevan? Jangan-jangan software ini cuman pada akhirnya nganggur doang gitu, nggak dipakai sama mereka. Itu sih. Jadi kerangka kerjanya, framework-nya kalian apa, jelasin secara spesifik. Sedikit tips dari aku, kalau misalnya kalian relate ya teman-teman, kalau kalian ada yang dari rumpun bukan teknik, gimana cara mengulik teknologi terbaru dan referensinya dari mana? Nah, ini juga sedikit
insight dari aku karena tahun kemarin ternyata yang ikut banyak dari jurusan non teknik gitu. Gimana caranya mereka bisa dapat ide itu? Nah, pertama emang ya cari di jurnal dan aku merekomendasikan 3 ini karena kalau aku merekomendasikan Scopus kayaknya sudah biasa gitu. Ini untuk di sisi teknologinya ya teman-teman, perlu diingat lagi teknologi dan pembelajaran harus seimbang. Nah, ini buat tips saja buat kalian yang emang masih, belum mengulik jauh dari teknologi dan IT dan lain sebagainya. Kalau aku mau cari di jurnal, cari di Scholar, cari di Scopus dan lain sebagainya, itu sudah biasa jadi aku langsung mau membidik 3 ini ResearchGate, IEEE Explore, dan Science Direct. Dan kalau misalnya dari UNER sendiri, IEEE Explore itu sebenarnya berbayar teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian akses pakai VPN-nya UNER, dia bisa terbuka, gitu. Lalu pakai tools riset aku rekomendasiin 2, Notebook LM dan Scopus AI. Kenapa kok ini mereka berdua? Karena, kalau Scopus AI of course kita bisa cari tahuin paper-paper yang memang relevan gitu. Dan itu sudah terindeks Scopus karena memang dari database-nya Scopus sendiri. Dan untuk Notebook LM mungkin yang belum tahu, dia itu adalah tools dari Google, di mana, kita bisa scraping website bisa, lalu summary summary modul juga bisa, banyak banget yang bisa kalian explore di Notebook LM ini tadi. Dan aku banyak menemukan metode-metode baru, itu kan, kita nggak mungkin kan, masa kalian mau baca paper satu-satu karena aku orangnya pemalas. Karena aku orangnya pemalas, jadi aku malas kalau baca paper satu-satu, aku langsung minta ke Notebook LM cariin paper terindeks Scopus tentang teknologi bla 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 bla, dan dia akan cariin. Setelah itu dia akan jelasin. Dia akan kasih DOI-nya juga. Dan perlu diketahui juga teman-teman, riset yang bagus itu adalah you are what you eat. Apa yang kamu ambil adalah apa yang kamu hasilkan. Makanya itu, usahakan kalau tumpuan dari paper kalian itu memang jelas, bukan paper-paper yang kayak preprint dan lain sebagainya. Itu kan paper preprint itu adalah paper yang masih belum jadi paper, jadi masih belum dipublikasikan, gitu. Masih belum di-publish jurnal, tapi memang sudah di-up di internet, gitu. Atau mungkin paper-paper yang kayak skripsi dan lain-lainnya, itu skripsi juga kita masih belum bisa, mengetahui bagaimana kualitas dari masing-masing skripsinya, teman-teman. Gitu. Dan kalau misalnya kalian mau cari teknologi terbaru, cari di Proceedings biasanya. Instead of research paper, jadi paper kan ada banyak ya. Ada, Proceedings yaitu conference, sama ada paper riset. Nah, kalau misalnya kalian nemuin conference ini, conference itu biasanya terbaru-terbaru. Nah, lalu yang terakhir adalah kalau misalnya kalian mau berinovasi terkait dengan AI, AI itu jenisnya banyak banget teman-teman. Ada yang tadi aku jelaskan, large language model itu ChatGPT, Gemini, Claude. Lalu ada computer vision. Computer vision ini adalah kalian kalau misalnya pernah dengar deteksi kanker menggunakan, AI gitu. Nah, kanker itu kan gambar kan, citra kan. Gambar citra itu tadi di-training di AI sehingga mesinnya ini bisa tahu ini kanker atau enggak, ini kanker atau enggak untuk klasifikasi, itu computer vision. Sama halnya seperti object detection, kayak di depan aku ini ada apa, di depan aku sekarang lagi ada laptop, lagi ada HP, lagi ada meja. Nah, itu ada model yang memang bisa kayak gitu, dan itu namanya computer vision. Lalu ada lagi AR dan VR, ini pasti kalian, sudah sangat-sangat familiar dengan AR dan VR. Lalu ada generatif AI ini tadi sama halnya dengan ChatGPT, sama dengannya dengan agentic AI. Cuman kalau misalnya agentic AI ini tadi, dia bisa memiliki keputusan sendiri, sama ada namanya AI expert system. Dan nanti, jenis AI nggak hanya terpaku pada ini aja, banyak teman-teman, bener-bener banyak, dan kalian bisa kulik lebih dalam lagi. Ini hanya contoh aja, gitu. Kalau kata Pak Faisal, pastikan masalah benar-benar nyata dan pastikan juga inovasi itu merupakan satu-satunya solusi untuk permasalahan tersebut. Ini aku ulang-ulang karena Pak Faisal selalu mengulang-ulang hal ini sebagai PICL IDM, begitu. Oke, jadi teman-teman, aku juga sertain link proposal penyisian aku dan video penyisian aku, siapa tahu akan bermanfaat buat kalian. Dan ya, mungkin dari aku itu dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Aku kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Nindya. Keren banget untuk pemaparannya, mulai dari pengertian IPDP, kemudian trik and tips, kemudian penyelesaian masalahnya juga. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan.
seperti ada bagian yang dibingungkan nih Kak, kayak tadi bagian itu aku masih bingung, atau kalian udah ada gambaran, ada ide ini, bisa konsultasi langsung ke Kak Anindya sekarang. Silahkan Kak Sabrina. Ya, permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Maliani dari Prodi D4 Teknologi Radiologi Keperawatan. Jadi di sini saya ingin bertanya. Tadi kan saya masuknya agak telat jam 15 menitan. Jadi udah lumayan kepotong di awal. Terus saya mau tanya, kalau seumpama di IDM ini, ide saya tuh berupa menjuru ke radiologi, bidang radiologi. Nah, kemarin saya lihat itu ada kakak tingkat saya yang namanya Pak Pradana itu dia mengusulkan eh, kalau tidak salah ya, itu tuh berupa website atau aplikasi itu tuh berbasis radiologi dan juga ada AI-nya juga. Nah, berkaca dari situ, saya tuh kepikiran sebelumnya tuh udah ada kepikiran pengen bikin lomba berupa esai atau SKTI yang membahas tentang itu. Tapi ternyata sama idenya. Tapi nggak tahu ya, saya kurang paham yang di Kak Pradana itu kayak eh, fitur-fiturnya itu loh, apa aja. Nah, yang saya pikirkan ini dari yang terbaru idenya itu berupa teleradiologi. Jadi permasalahannya itu diangkat dari daerah 3T, daerah 3T yang tertinggal itu di luar Jawa khususnya, di situ kan layanan, saya sebelumnya saya tanya, kalau di IDN ini boleh menjuru ke kesehatan nggak ya Pak? Soalnya kan saya mikirnya kayak pendidikan gitu ya, atau eh, ini tuh harus kayak pendidikan aja gitu, kayak ke pelayanan kesehatan itu nggak boleh masuk ranah situ. Bentar, saya tanya itu dulu Pak. Oke, ini mungkin langsung dijawab atau ditampung dulu? Bagaimana sih? Boleh Kak langsung dijawab saja? Oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Nah, untuk kemarin oh berarti ini ya, Pradana ya? Kalau misalnya Pradana, aku juga kemarin lihat-lihat tentang inovasinya dia ya, tentang radiologi, tapi bisa dipertimbangkan lagi kalau dia tuh masuk ke ITDP ya, bukan IPDP. Nah, tapi sebenarnya IPDP dan ITDP itu bisa digabungin, kayak bukan digabungin sih, yang penting itu perspektifnya kalian gitu loh. Nah, aku mau coba cari dulu ya. Nah, lalu tadi tentang kesehatan ya. Nah, untuk tentang kesehatan itu tadi, kita kan emang fokusnya ke pendidikan dan juga, inovasi digital. Nah, tapi pendidikan itu kan banyak sekali, ya kan? Nah, karena pendidikan itu sangat banyak sekali, kita bisa fokusin ke pendidikan kesehatan, itu baru bisa. Pendidikan kesehatan, gimana caranya biar, kita bikin inovasi yang berdampak pada pendidikan di ranah kesehatan. Nah, ini dia contohnya. Nah, buat yang kesehatan ini sendiri, kalian harus cari tahu dulu kalian itu inovasinya dalam berbentuk apa gitu. Apakah digitalnya itu adalah web atau mobile dan lain sebagainya, dan nggak nggak harus sesuai dengan misal nih, apakah harus pendidikan aja, apakah harus teknik aja, itu enggak. Karena yang dipertimbangkan pada IPDP, IPDP kan lebih luas ya, fokus kepada cara belajarnya, strategi pembelajarannya. Oleh karena itu kemarin aku sampai belajar pedagogi itu gimana, Bloom's Taxonomy itu kayak gimana, itu tuh bener-bener aku pelajari, kita sama tim itu pelajarin. Jadi, bukan bukan tentang, kesehatan ini apakah tetap relevan, tapi lebih ke pembelajarannya ini apakah memang bisa diimplementasikan. Gitu. Nah, ini tadi, sedikit perbedaan dari ITDP dan IPDP. Kalau misalnya yang di, Pradana kemarin, itu kan dia kan ITDP ya, Inovasi Teknologi Digital ya. Dia bakalan fokus banget ke teknisnya. Tapi kalau IPDP dia bakal lebih fokus ke strateginya, metodenya apa. Oleh karena itu, yang di-highlight itu adalah tadi, microlearning, personalized learning, dan gamifikasi kalau misalnya dari, ide aku, gitu. Oh iya, sama, buat yang inovasinya kalian ya teman-teman, itu yang penting adalah, gimana caranya bikin misal nih materi pembelajaran digital itu bisa disampaikan itu untuk mereka gitu, untuk siswa-siswanya dan benar-benar relevan buat mereka. Karena ya yang nama IPDP dia bakalan jauh lebih luas teman-teman, yang penting adalah
kalau misalnya pendidikan kan luas banget ya. Ada pendidikan teknik, ada pendidikan SMK, bahkan pendidikan di SMA pun banyak. Dan aku ini lebih fokus ke akuntansi doang. Tapi di timku nggak ada orang akuntansi. Itu yang dijadiin itu yang dijadiin permasalahan juga sebenarnya. Di tim aku nih tentang akuntansi, tapi kok nggak ada anak akuntansinya. Pada akhirnya kita harus mempelajari juga sebenarnya akuntansi ini kayak gimana sih modelnya pembelajarannya, kayak gitu. Jadi mungkin buat kalian yang kesehatan bisa juga tanyakan ketika di kesehatan, apalagi kalian anak kesehatan pasti lebih tahu gimana caranya yang sesuai sama kalian gitu. Jadi gimana sih yang emang enak buat kita pelajarinnya gitu. Gitu sih kalau misalnya dari aku. Baik, silakan Kak Sabrina, mungkin masih ada yang ditanyakan. Ya, saya sudah paham tadi dari ternyata itu masih bisa relevan atau enggak itu kan bisa dipakai pendidikan kesehatan gitu kata-kata. Inovasi saya itu latar belakangnya tuh diambil dari ini rumah sakit Kak. Jadi beberapa rumah sakit di daerah 3 itu saya datanya itu masih belum merata dan juga salah satunya itu di bidang radiologi sendiri. Jadi saya tuh fokus di situ. Jadi kalau di radiologi itu kan penting buat untuk pembacaan citra, salah satunya juga buat mendeteksi apa tuh penyakit pasien itu apa dan itu berkecimpung sekali di bagian radiologi. Nah, kalau saya fokuskan langsung aja ke radiologi di bidang itu masih banyak kekurangannya. Salah satunya kayak rata-rata radiologi seperti MRI, USG itu kan masih belum selalu dan kayak kita kan di mana-mana udah banyak rumah sakit besar dan maju gitu ya. Di area 3 itu masih banyak layanan kesehatan masih eh, terpinggirkan gitu. Terus akhirnya saya kepikiran kemarin itu kan ikut lomba esai. Nah di situ saya mengusung ide tentang teleradiologi dengan berbasis panel surya. Nah gimana itu kalau teleradiologi sebenarnya itu kayak sudah ada inovasinya dan integrasi dengan panel surya itu sendiri kayak lebih tepatnya kayak eh, teleradiologi gunanya untuk mengirimkan hasil citra atau pemeriksaan. Jadi kayak ada pasien datang, terus dia tuh periksa di ronsen, habis itu gambar ronsennya itu dikirimkan dengan alat teleradiologi itu tadi. Dengan alat teleradiologi tadi, itu gambarnya dikirimkan menuju daerah yang di luar 3T atau di daerah daerah luar di Jawa bisa aja di Jawa gitu kan bisa langsung dibaca dan diidentifikasi oleh dokter atau spesialis radiologi di daerah luar Jawa gitu. Nah, kalau sudah diinterpretasi itu kirimkan di situ dikirimkan kembali ke daerah 3T dan bisa langsung dibaca dan diberikan tindakan gitu loh Kak. Jadi nggak menunggu lama. Dan karena kan bahaya juga ya karena pasien itu kan kayak menunggu lama buat pemeriksaan itu juga berbahaya gitu kan. Jadi itu udah terus integrasinya dengan panel saya tapi gimana? Jadi kan ada matahari di sana kan juga pasti keterbatasan listrik ya salah satunya gitu. Nah di daerah 3T itu nanti bisa dipasangkan kayak panel surya, kemudian panel surya itu menyimpan daya dari matahari, kemudian disalurkan menuju kayak baterai atau bisa kalau saya kemarin pakai baterai gitu, terus kemudian baterai itu disimpan, daya itu disimpan dalam baterai, kemudian digunakan untuk apa ya, menghemat menghemat penggunaan listrik di daerah 3T atau rumah sakit tadi. Jadi gimana biar listrik itu kan udah ada kayak minimalnya di daerah 3T. Jadi dia tuh udah kayak lebih apa ya lebih hemat gitu. Bisa dijadikan cadangan gitu buat energi teleradiologi tadi. Jadi teleradiologi tadi itu kan pastinya dia mengirimkan data-data tadi itu pakai wifi. Nah wifi itu kan juga pasti pakai listrik, sedangkan di listrik di Jakarta itu masih belum belum kayak di Jawa atau di mana itu kan masih ada kayak masih minim gitu loh Kak, ada batasnya gitu. Jadi pakai panel surya tadi. Terus saya tanya itu, kalau seumpama saya mengusung teleradiologi, itu tuh bisa nggak dibuat, masih relevan nggak dibuat kalau IDM gitu. Nanti saya tambahkan fitur-fitur di bagian teleradiologi
harusnya membaca AI sendiri gitu. Terima kasih Kak. Baik, baik, terima kasih Kak Sabrina. Apakah pertanyaan dari Kak Sabrina sudah cukup jelas ke Anindya? Oke, udah cukup jelas. Tapi aku mau tanya lagi nih ke Sabrina. Untuk inovasinya jujur bagus. Dia emang dan terlihat emang sudah advance ya untuk radiologi. Tapi pertanyaannya adalah sisi pembelajarannya dan strategi pembelajarannya itu bagaimana? Mungkin boleh nggak kayak dijelaskan lagi kayak bagian pembelajarannya ya gitu. Karena Nah, kan itu IPDP kan inovasi pembelajaran digital pendidikan ya. Nah, Kak. jika tujuan utamanya itu bukan untuk apa ya, bukan untuk pendidikan, itu jadinya jatuhnya nggak relevan. Tapi kalau misalnya ternyata tujuannya itu tetap pada bidang pendidikan nih, misal nih, contohnya yang tadi, oh ternyata ini tuh bisa untuk dari daerah 3T, tujuannya itu bukan untuk agar, di 3T itu juga dapat mendapatkan apa ya, mendapatkan akses untuk radiolognya, tapi untuk agar gimana sih anak-anak radiolog ini yang di 3T itu bisa belajar terkait hal ini. Nah, itu baru bisa. Jadi, coba deh, apa, untuk sisi pembelajarannya bagaimana? Apakah sudah terpikirkan atau masih brainstorming? Nah, sebelumnya tuh saya punya satu ide lagi. Itu tuh berupa kayak pembelajaran khusus banget untuk anak radiologi yang belajar, ya gak semua ya radiologi aja Kak, kayak lebih meluas tentang anak kesehatan. Jadi kan menurutku saya sendiri yang mengalami kayak masih struggle di bagian belajar kayak anatomi, belajar kayak gitu kan juga harus bertahap dan eh, susah gitu loh Kak, lama hafalinnya dan menurut saya sendiri kalau mau UTS gitu kan pasti harus hafalin banyak anatomi gitu. Jadi saya kepikiran untuk bikin website atau kayak bisa dibilang dulu itu kayak ruang guru gitu mungkin. Nah di situ itu nanti dibuat fitur-fiturnya bisa akses jurnal, bisa belajar anatomi dasar dulu dari yang ada kan anatomi itu kayak dikasih start gitu ya Kak. Jadi kayak awalnya belajar bagian tubuh dulu, bagian tubuh yang masih belum sampai sendi, belum sampai otot kayak gitu. Nah, aku pikirnya tuh kayak kita tuh nah di dalam website itu tuh nanti bisa ada gambar, kemudian itu kayak menebak, jadi tuh awalnya dikasih pembelajaran, habis itu ditebak kayak di situ ada gamesnya kayak jadi tuh tulang apa, ini tuh otot apa kayak gitu. Kemudian kalau di di dosen juga itu nanti bisa diprovokasi eh, apa ya kayak kuis gitu ya Kak, kuis per jenjang. Jadi kan biasanya kalau di bentar Kak, di bidang kesehatan itu ada bidang anatominya gitu. Terus bisa juga ya itu ada kayak apa ya gimana ya. Oh iya bisa ada ini modulnya juga, jadi bisa belajarnya tuh bertahap gitu, bisa lewat games, bisa lewat apa namanya, mungkin juga bisa ditambahkan kayak mentor-mentor atau jadi dokter-dokter radiolog itu biar mungkin bisa nambah dari situ pembelajarannya gitu. Gitu sih Kak. Tapi aku kemarin itu masih bingung banget kayak apa yang bisa relevan dari buat LIDM kita gitu. Terima kasih. Oke, aku izin jawab ya. Oke. Jadi aku udah mulai paham kok. Aku paham buat ide ini berarti ide yang kedua kan? Untuk ide yang lain kan daripada yang Bisa sebelumnya. Kak. Oke. Untuk ide ini, jujur kalau misalnya penilaian observasi saya, itu relevan, cukup relevan buat IPDB. Nah, cuman yang perlu jadi PR selanjutnya untuk dijadikan brainstorming adalah satu, kenapa kok radiolog? Gak boleh jawab, karena saya dari prodi radiologi. Wow, itu big no. Jadi kamu harus cari tahu riset kenapa problemnya radiolog sampai dia butuh aplikasi ini. Apakah dengan resource-nya radiologi ini cuman berupa buku modul ajar? Itu kan cuman buku modul ajar. Sedangkan modul ajar itu tebal. Orang malas bikinnya. Akhirnya kita bisa bikin website interaktif dari buku ajar. Nah, itu kan berkorelasi. Nah, itu baru jadi problem dan solution dia relevan. Kenapa kok radiolog? Oh, ini karena setelah dari survei banyak orang-orang radiolog itu yang dia kesusahan mempelajari materi ini karena apa? Kalau misalnya ngebandingin sama inovasinya Pradana kemarin, kan kami kan kalau misalnya dari LIDM kita kan berdua ya nih, tim aku sama timnya.
pradana. Nah, trimnya kita tapi dari dua divisi yang berbeda gitu. Dari dua divisi yang berbeda, kita juga sering ketemu karena setiap kali memperagakan presentasi, dia juga memperagakan sampai aku juga hafal sama inovasinya dia. Jadi kalau misalnya pradana itu, dia bilang kalau alat-alat laboratorium itu, kalau nggak salah ya ini ya, karena ini sudah setahun yang lalu, aku jujur agak lupa gimana spesifiknya. Dia bilang kalau alat radiologi mahal, laboratorium dipakainya gantian, akhirnya anak belajarnya nggak maksimal. Kan itu runtut ya? Sama kayak yang tadi, problemnya itu runtut. Nah, akhirnya setelah itu dia bikin aplikasi, untuk enggak, bikin website, sorry, maaf. Jadi dia bikin platform untuk mempelajari mesin-mesin di radiologi, dan itu tuh dalam bentuk 3D. Sehingga anak-anak itu nggak perlu nungguin gantian di lab untuk mempelajari dari mesin-mesin radiologi itu tadi. Itu kan problem dan masalahnya kan relevan kan? Nah, kayak gitu. Kalian harus cari tahu problemnya di radiologi itu apa sih sampai emang beneran butuh inovasi kalian. Kayak gitu. Contohnya sama kayak ini. Kalau aku ya, tingkat penganggurannya tinggi, keterampilannya nggak sesuai. Akhirnya aku bikin website sesuai sama sertifikasi kerja BNSP. Ada kurikulumnya, kurikulum sesuai BNSP. Goals-nya adalah siswa lulus sertifikasi, gitu. Nah, kalau misalnya kalian, dari radiologi ini tadi kan lebih ke belajar kesehatan ya, kamu cari tahu struggle-nya anak-anak kesehatan itu kayak apa sih? Atau mungkin kalau misalnya kalian mau spesifikin, ya spesifikin radiologi, nggak apa-apa. Atau kalau misalnya mau spesifikan karena, saya kurang tahu karena bukan rumpun ilmu saya di kesehatan kayak gimana, barangkali ternyata ada dari radiologi dan kesehatan itu, ada beberapa bab yang berkorelasi, itu juga bisa sih pakai. Kamu menitik beratkan di bagian kesehatan. Tapi kalau misalnya nih, kesehatan itu bakalan luas banget. Gimana caranya kamu memastikan kalau cara kerjanya anak FK dan anak radiologi dan anak Kesmas itu sama, padahal mereka dengan jurusan yang berbeda, gitu. Ini bener-bener yang maju maju bisa kena, mundur bisa kena. Nah, misalnya maju nih, kamu mau secara kesehatan, kesehatan itu rumpun ilmunya banyak, anak FK materinya nggak bisa disamain sama anak radiologi, sama anak Kesmas, sama anak, keperawatan, beda semua kan. Caranya kamu bisa bikin resource materinya supaya mereka dari rumpun-rumpun kesehatan ini bisa relate, itu gimana? Itu perlu dipertimbangkan. Nah, kalau misalnya pada akhirnya kalian mau milih terfokus pada radiologi, ini juga akan menimbulkan pertanyaan, kenapa kok harus radiologi? Kenapa kok, apa emang urgensinya yang ada di radiologi sampai kalian membuat inovasi itu, gitu. Nah, itu dia yang bisa kalian harus brainstorming macem-macem semuanya, dan harus brainstorming banget antara problem dan solution harus sesuai. Nah, ini tadi aku kasih contoh ya, misalnya nih, kamu ternyata di anak-anak kesehatan, aku kurang tahu, tapi ternyata memang masih belum ada website yang kayak gitu, pembelajarannya masih manual, pembelajarannya masih berdasarkan PPT-PPT dosen dan lain sebagainya, dan itu juga didukung pada, misal nih, ada lulusan radiologi itu lulusannya kayak kurang sesuai dengan standar, ini contohnya sama nih, lulusannya kurang memenuhi keterampilan yang dibutuhkan karena pembelajarannya kurang efektif, itu baru sangat-sangat cocok, begitu kalau Muslim. Mungkin ada lagi tambahan untuk Sabrina? Ya, mungkin bertanya lagi Kak. Jadi, itu ya Kak. Mohon maaf Kak Sabrina, mungkin kurang jelas untuk suaranya bisa. Oh ya, jadi gini, kan tadi yang dibilang kakak benar. Soalnya di dalam radiologi sendiri alatnya yang mahal, itu benar sekali mahal banget sampai ratusan juta gitu ya Kak. Terus Apakah Kak Anindya bisa mendengar penjelasan Aduh, Kak Sabrina? sepertinya enggak karena suaranya enggak keluar. Halo Kak? Oh ya. Halo Kak Sabrina, bisa kalau mendengar suara saya dengan jelas? bisa bisa. Oh, baik. Sekarang sudah lebih jelas Kak. Silakan. Oke, jadi gini, kan tadi kakaknya bilang
nggak terlalu iya tadi jadi maaf tadi di kakaknya bilang kan kalau di Pak Pradana itu diambil dari masalah kalau alatnya itu di radiologi mahal itu benar sekali dan alatnya memang sampai ratusan juta juga dan kalau rusak juga itu kalau dibuat praktikum anak radiologi juga sendiri mahal buat ganti alat atau bagaimananya. Terus kedua itu juga berangkat dari labnya itu kan juga bergantian itu benar juga soalnya kalau kami harus apa sih dari radiologi sendiri itu kalau mau praktikum itu harus pinjam lab di RSKI dan itu sangat-sangat kayak dia jadi kalau harus apa bergantian itu nggak bisa intensif gitu loh praktikumnya kak dan anaknya itu kan banyak gitu jadi kalau latar belakangnya dari situ juga mirip mirip kayak kurang sedikit kayak sama kayak Pradana gitu apakah boleh ya kak nanti aku tapi inovasinya kak Pradana kan berupa alatnya tuh mahal jadi kakaknya tuh bikin website atau aplikasi tadi itu berupa 3D-nya gitu nah kemarin itu sempat ada perwakilan dari angkatan gitu buat nyoba inovasi LIGM dari Pradana itu tadi. Itu kan kayak berupa apa ya? Kayak pakai VR, VR gitu terus dia tuh bisa dioperasikan dengan alat kayak berasa lihat 3D-nya alat gitu. Tapi saya sedihnya itu nggak itu kebagian luar yang perwakilan buat nyobain yang VR-nya Kak Pradana itu. Jadi itu struggle-nya juga saya juga masih bingung tapi kan karena saya nggak boleh sama ya itu inovasinya berupa 3D tadi jadi saya lebih fokusnya di bagian entah website bisa gitu atau aplikasi seperti pembelajaran ruang guru terus nanti kita bisa konsultasi konsultasi pendidikan bagian masalah radiologi kayak radiologi kenapa kak kakak tadi tanya kenapa kok radiologi nah salah satu alasannya itu Mohon Halo maaf Kak suaranya Sabrina. hilang. Halo Kak Sabrina. Halo Kak. Di saya nggak terdengar. Iya mungkin Kak Sabrinanya ada kendala. Halo Kak. Kak Sabrina. Halo Kak Sabrina. Halo. Apakah sudah terdengar kembali, Kak? Iya sudah jelas untuk sekarang. Mungkin bisa diulangi dari Kakak kenapa memilih radiologi tadi. Karena Oh dari iya, situ putus. Baik. maaf. Soalnya saya lagi ada acara ini. Maaf ya, Kak. Maaf banget. Nah, itu Baik Kak. tadi di radiologi kenapa saya milih di situ? Salah satunya juga kalau kita kan sebagai radiografer nanti sebagai lulusannya, kurang lebih juga PKL juga nanti berkecimpungan dengan pasien. Nah, kenapa di radiologi itu penting? Kondisi di lapangan rumah sakit itu sendiri juga nanti ke pasiennya tuh beda-beda gitu loh. Kayak ada dengan keluhan patah tulang gini, ada karena pokoknya ini di radiologi sendiri, entah itu patah tulang atau salah satunya bisa dengan genetik, tulangnya keropos atau gimana pun itu kan kita sebagai anak radiologi yang nanti pastinya lulus jadi radiografer, itu juga perlu belajar banyak kasus klinis yang harus kita tahu lah intinya, harus kita tahu eh, dan kayak gitu juga kasus-kasus klinis itu tuh eh, di ujian-ujian anak radiologi itu keluar Kak. Jadi kayak dosen-dosen kita itu tuh sering mengeluarkan kayak soal-soal tentang uji klinis kayak jadi ada seorang pasien dengan keluhan ini bagaimana proyeksi atau bagaimana pemeriksaan radiologi dengan proyeksi ini patah tulang atau karena umurnya udah segini kayak gitu. Jadi penting banget kenapa kok radiologi juga eh, harus diusung di LIDM gitu. Tapi saya juga jujur agak kepikiran juga kalau saya ambil radiologi lagi dan tentunya bikin web tadi atau aplikasi, saya tuh masih belum dapat tim yang eh, se apa ya kayak mendukung ide saya gitu loh Kak, belum dapet gitu dan kalau Kak Pradana sendiri saya cari-cari tahu kemarin itu
timnya itu kan dari FTMM juga. Nah, salah satunya itu Kak Alfian. Nah, kata teman saya yang dari GS itu timnya kemarin itu langsung sacet gitu loh Kak. Jadi Kak Pradana ada ide, dia disampaikan, terus timnya itu yang jago ngoding, jago bikin itu udah langsung kayak ambil alih dan langsung bikin web kayak yaudah tuh mereka udah gampang gitu. Dan itu nggak boleh sih sebenarnya kita nggak boleh ngerasa minder gitu. Tapi kayak kan gini loh Kak, kayak kita juga harus cari tim yang sesuai dengan apa ide saya gitu. Tapi juga saya nggak bisa apa ya kayak terlalu mengedepankan ide saya. Tapi kok dengan kondisi tim saya belum terbentuk dan tim saya belum kayak tidak menguasai bagian ngoding, bagian atau apapun itu kan juga harus menyesuaikan lagi idenya gitu loh Kak. Gitu lebihnya. Gitu sih Kak. Maaf ya tadi Kak mau putus-putus soalnya lagi di sini ada vokasi. Maaf ya Kak. Terima kasih. Oke, oke, nggak apa-apa, aman aja. Aku sudah mulai paham sih kayak problemnya di mana. Jadi, buat ide sendiri, apakah emang ya bakalan ngambil ini lagi? Jawabannya adalah kamu sama Pradana beda divisi, beda juri. IPDP itu untuk strategi pembelajarannya dan dia berfokus pada teknologinya. Otomatis kenapa kok dia bikin website itu yang anak harus perlu anak IT-nya dan lain sebagainya. Karena memang dia berfokus pada software-nya, yang nilai kebanyakan itu juga software-nya gitu. Apakah dia bahkan dari sisi tadi yang aku jelaskan, audionya, image-nya, itu tuh apakah sesuai. Sedangkan kalau misalnya kamu sekarang di sini di IPDP, itu lebih fokus, ke strategi pembelajarannya. Kamu udah brainstorming mungkin kayak pembelajarannya ini kalau aku kan tadi ada personalized learning, micro learning, sama gamified. Kira-kira kamu ada nggak kayak strateginya? Dan yang kamu kedepankan itu adalah itu, bukan teknologinya. Kalau misalnya teknologinya itu adalah alat untuk agar metode ini bisa berjalan dengan baik gitu. Mungkin dari kamu pernah kepikiran kayak personalized learning mungkin? Kayak contohnya ya, kalau misalnya karena aku lebih mendalami keahlian situ untuk tahun kemarin, ini nih radiologi itu, eee anaknya banyak, labnya bergantian, barangnya mahal, tapi, kita juga perlu belajar dari situ. Pembelajarannya, strateginya kayak gimana, mungkin, blended learning atau pakai apa, itu perlu kamu pertimbangkan dengan baik. Nah, terus buat soal tim, oh iya, buat soal tim, ini mungkin sekarang berarti tim kamu ada berapa ya kalau boleh tahu? Kan maksimal 4 ya? Oh ya maaf sebelumnya kemarin kan karena saya sendiri lagi banyak ini proker dan sebagainya, tapi saya belum dapet tim. Kemarin saya sudah Oke. tanya PJ-nya tapi masih baru disuruh ngelis gitu sih Kak. Oke. Oke, gak apa-apa. Nah, kalau misalnya saran aku ya teman-teman, ini bukan maksudnya gimana, tapi cari yang emang dia juga udah pandai sama tech stack-nya. Contohnya nih tech stack-nya itu adalah karena bahkan pembuatan website sendiri tidak semua anak IT yang misalnya nih contoh nih, aplikasinya pakai AI. Tidak semua anak IT itu bisa gitu. Kayak contohnya nih, aku pakai RAG nih, Retrieval Augmented Generation, pakai AI-nya dalam bentuk LLM. Nggak semua anak sistem informasi itu menekuni hal itu. Ada yang menekuni bidang machine learning computer vision, ada yang bidang prediksi machine learning dan lain sebagainya. Kebetulan aku sama temanku ini sedang menekuni bidang agentic learning gitu. Jadi, bisa lebih dispesifikin lagi ini bukan lebih ke jurusannya apa, tapi dia mau nggak sih mempelajari hal ini gitu. Walaupun dia udah anak IT, tapi kalau dia nggak mau mempelajarin ya udah gitu. Nah, kalau misalnya kamu sudah dari kesehatan, oke berarti kan kamu sudah punya ini ya, sudah punya perspektif tentang kesehatan kan? Nah, tinggal kamu cari, nggak segampang ini sih lebih tepatnya, tapi bisa dicari dalam bidang teknologinya itu kayak gimana sebentar, aku mau ngecas dulu. Sebentar ya, Ya Kak aman aja. 5 detik. Aduh, nah udah, baterai habis. Nah nah udah. Oke, lanjut buat soal tim. Nah, buat soal ide, aku mau kasih tauin fun fact dari tim aku kemarin gimana. Fun fact, tim aku buat seleksi internal idenya kacau amburadul.
belum ada namanya micro-learning, personalized learning, dan lain sebagainya. Tidak ada. Itu khusus seleksi internal. Kenapa? Karena aku pertama itu mau bikin kayak ruang guru. Ada tutornya, ada eh, ada kuisnya, ada materinya. And then my DOS being said, ini sudah biasa. Apa uniknya? And then I said, ini buat anak SMK akuntansi, Pak. Tapi ini buat anak SMK. Tapi dosenku bilang, ini kayak masih perlu di brainstorming lagi gitu. Jadi ide yang emang awalnya kita yakin ini bisa gitu. Tapi ternyata dikoreksi juga sama dosen pembimbing, sama Pak Faisal juga, dosen PIC. Pada akhirnya kita bener-bener harus tahu metodenya itu kayak apa. Dan keluarkan semua yang gila dari kepalamu. Kalau misalnya ini versi aku, kepala gilanya adalah bikin game yang seperti ini gitu. Nah, itu kan memang masih belum ada ya. Dan tapi dosenku bilang ini berpotensi buat menang. Berpotensi buat menang. Makanya bener kan, oh iya masuk finalis gitu. Karena sebenarnya kalau kita udah masuk finalis kan emang berpotensi buat menang gitu ya. Semuanya sudah sesuai. Nah, kalau misalnya coba kamu cari tahu lagi, kira-kira ada nggak sih inovasi yang mirip-mirip? Misal nih di ruang guru, oke di ruang guru, tapi kamu stakeholder-nya ada banyak nih. Terus habis itu apakah itu tetap jadi pembelajaran yang sesuai atau tetap jadi membosankan kayak pindah tempat doang? Misal nih, contohnya anak radiologi dia tuh di kelas belajar dengerin tutor. Dengan aplikasi kamu, yang tadi ya aku ambil yang tadi kayak ada materi, ada tutornya juga. Dengan aplikasi kamu, dia berpindah tempat yang lain kayak ruang guru, tapi dia juga tetap ngedengerin tutor. Dan apakah itu tetap efektif? Itu hanya riset-riset kamu nanti yang akan menjawab. Jadi aku juga nggak tahu apakah gimana nanti di lapangannya radiologi itu sendiri. Dan intinya untuk tim dan ide itu nanti bakalan berjalan. Apalagi kalau misalnya kalian multidisiplin. Nah, aku dari multidisiplin IT sama FISIP nih beda banget nih. Dari dia ada insight kayak gini, dari dia ada insight kayak gini. Ini tuh nanti bakalan digabung sampai pada akhirnya kita lolos, waktu itu lolos seleksi internal ya. Seleksi internal lolos dan lanjut ke sebelumnya seleksi proposal, itu baru baru memberikan insight, oh iya, udahlah kita bikin game aja gitu. Kita bikin game, kita bikin planet-planet, kita namain level 1 itu Mercury Station, level 2 itu Earth, level final boss-nya itu adalah kita bikin kayak lubang hitam gitu, black hole. Black hole ini adalah final boss, jadi kalau misalnya dia lolos, dia bisa lolos setara dengan lolos sertifikasi. Dia harus dapat reward di black hole ini tadi. Itu. Jadi kayak bikin sesuatu yang memang bener-bener unik. Ini dalam catatan, aku bilang kayak gini bukan untuk kalian lolos internal ataupun lolos proposal, tapi untuk menang gitu. Karena ya itu tadi dari ide itu sangat berat banget untuk brainstorming-nya, jadi kamu perlu cari tahu lagi problem solution-nya seperti gimana. Itu. Kalau misalnya ada yang belum terjawab bilang loh ya. Oke, dari Sabrina. Sudah terjawab, Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Anindya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman yang mau didiskusikan dengan Kak Anindya. Karena kita masih ada sekitar waktu 30 menit lagi. Izin bertanya Kak untuk Kak Anindya. Untuk Kak Anindya sendiri ini tahun kalau contoh saya tanya kalau sama Mama kemarin kakak kan lolos, jadi finalis kan. Jadi kalau tahun ini tuh udah nggak boleh gitu ya Kak, kayak gitu. Sama sekalian ini Kak timeline dari LIDM gitu loh Kak. Saya kan masih juga perlu timeline kayak seumpama nanti seleksinya itu pengumpulan proposal itu tenggatnya kapan dan kan tadi ada seleksi selanjutnya dari yang internal ke yang satunya itu tenggatnya itu kira-kira seberapa lamanya gitu loh kayak 2 minggu atau berapa dan menurut kakak kemarin itu udah sangat mepet atau perlu jauh-jauh hari itu segera dikejar-kejar gitu menurut kakak. Terima kasih. Oke, buat timeline ya. Buat timeline itu untuk tahun ini aku nggak tahu. Jadi mungkin karena panduan dari LIDM sendiri belum keluar. Jadi kalau misalnya kalian sudah keluar, ya kan bener ya Najwa ya, belum keluar ya panduan LIDM ya. Iya Kak, untuk Nah, teman-teman nanti boleh ikut sosialisasi LIDM yang udah aku kirim ya, biar tahu teknisnya nanti seperti apa.
Nah, iya, karena untuk sekarang masih belum keluar nih buat teknisnya sendiri dan untuk timeline-nya itu, kalau aku dari kemarin untuk seleksi internal dan seleksi nasional ini masih belum ini kok, masih belum bikin, masih literally proposal kalian strateginya apa, itu sesuai sama penilaiannya aja. Jadi kayak masih berupa paper dan video doang, belum berupa teknologinya, ngoding-ngodingnya dan lain sebagainya, itu belum. Dan untuk teknisnya sebenarnya menurutku agak lama deh waktu itu. Dari seleksi internalnya ke seleksi nasionalnya beberapa minggu deh seingatku. Ya mungkin 3 minggu sampai 1 bulanan. Maaf ya kalau misalnya salah aku agak lupa, tapi itu udah cukup banget buat kalian brainstorming, mantepin ide kalian. Oh ya sama pertanyaan, halo, apa ya? Ya tadi saya tanya juga yang kalau seumpama udah jadi finalis itu boleh ikut lomba lagi nggak gitu Kak? Atau udah ya? Apa? Bagaimana maaf? Kurang jelas. Tadi kan kalau sudah jadi finalis, nah kalau sudah jadi finalis itu tahun ini tuh boleh ikut lagi nggak ya gitu? Oh ya, oke. Oke, maaf ya tadi saya lupa. Untuk udah jadi finalis tahun ini ikut lagi, nah itu tadi sesuaikan sama panduan tahun ini. Karena peraturan bisa berbeda-beda, bisa berubah-ubah. Nah, kalau misalnya udah jadi finalis tahun kemarin, bisa nggak ya ikut tahun ini? Kalian waktu sosialisasi, lihat aja bener-bener gimana peraturannya. Karena peraturan setiap tahun beda. Oh ya, sama ini, inovasi tahun kemarin bisa dipakai nggak tahun sekarang gitu. Inovasi itu kan kalau menurut kami ya, tapi ya ini juga selain dari sisi etiknya gimana, kalau misalnya kamu kayak mengadopsi punya yang sudah pernah menang, ya nggak apa, yang penting kamu tahu keunikan dari kamu itu kayak apa, gitu. Jadi bukan berarti sermerta-merta, "Nggak boleh kayak gini," nggak, kamu apa yang kamu modifikasi, apa yang kamu keunikannya itu bagaimana, problem solution cocok, dan membantu dampaknya apa, itu udah cukup. Paham Kak, jadi seperti itu. Nah, ini nih kalau saya mau tanya sekali lagi, kalau seumpama saya cari tim luar UKM gitu, karena di UKM sendiri kan saya belum mendapatkan respon yang gini kayak timnya tuh dapatnya kayak gimana gitu. Dan saya pengennya kayak cari anak mungkin dari teknik atau bagaimana yang buat bisa merealisasikan idenya gitu juga. Itu boleh nggak ya Kak kayak gitu? Oke, aku dulu malah bikin tim sendiri, nggak dari UKM, kalau misalnya dari aku. Aku tuh diajak sama temen PDB-ku dari FISIP gitu. Dan akhirnya ya kita bikin sendiri. Nah, itu kan kalau misalnya UKM kan biasanya untuk membantu ya Najwa ya, untuk membantu siapa tahu masih belum punya timnya gitu. Tapi kalau misalnya aku kemarin, aku kemarin juga taunya itu telat banget ada seleksi IPD, LIDM itu telat banget. Udah sosialisasinya sudah selesai dari ini sudah tinggal beberapa hari penutupan seleksi internal itu aku baru dapet nih. Nah, caranya aku mau kasih tauin beberapa aja cara dapet timnya gimana. Pertama, kalian stalking IG teman-teman, terutama kalau misalnya punya teman PDB, punya teman PDB dari FTMM atau FST, atau vokasi yang teknik informatika mungkin, itu mungkin yang relevan intinya. Itu bisa di reach out, coba reach out. Terus dari LinkedIn, kamu sebelum bener-bener ya, aku kalau cari tim itu yang sekiranya dia bisa dan mampu itu gimana, itu dilihat dari LinkedIn-nya gitu. LinkedIn-nya apakah dia itu udah pernah kayak ikut magang atau kepanitiaan mungkin, kepanitiaan yang melibatkan website dan lain sebagainya, jadi web developer dan lain sebagainya. Di situ aku bisa menilai. Sama yang terakhir, jangan langsung narik, "Eh, kamu mau ikut nggak jadi timku?" Enggak, tapi lebih ke tanya, eee, "Kamu ini, ada ketertarikan nggak dalam bidang ini?" Atau ada ketertarikan nggak dalam bidang artificial intelligence gitu, atau pada bidang pendidikan. Ketika dia udah jawab, "Iya aku tertarik," berarti kan otomatis dia mau mempelajari kan, otomatis dia mau mempelajari bahkan di luar dari materi kuliahnya dia, itu baru bagus gitu. Kalau tips dari aku. Ya, sudah sangat menjawab Kak. Terima kasih. Nanti saya cari di IG lah. Mungkin ada teman-teman Iya 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 iya, oke. gitu. Terima kasih Kak. Baik, mungkin Kak Nasyifa ada yang perlu ditanyakan.
Baik, sebelumnya terima kasih Kak Anindya atas segala penjelasannya yang sangat menyeluruh. Di sini saya mohon izin bertanya mengenai dosen pembimbing. Dalam mencari dosen pembimbing ini, apakah lebih disarankan untuk mencari dosen yang memang aware tentang teknologi atau mungkin tentang AI dan sebagainya, atau mungkin mencari dosen yang memang sesuai dengan bidang pendidikan yang akan kami angkat seperti itu, Kak? Oke. Aku boleh minta tolong ini nggak? Contoh bidang pendidikannya apa? Kalau dari tim kami sendiri, untuk sekarang rencananya akan mengambil eh, tentang materi pembelajaran oleh siswa-siswi SMK keperawatan gitu, Kak. Oke, oke, oke. Jadi IPDP ini kayak dia benar-benar seimbang antara pembelajaran dan juga teknologinya. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah kalian mau ambil dosen pembimbing dari yang mana aja. Yang jelas dosen pembimbing ini dirasanya memang coba caranya itu kalau aku kemarin cari tahu penelitian beliau sebelumnya seperti apa. Setelah kalian tahu penelitian beliau sebelumnya kayak apa, relevankah sama penelitiannya yang akan kalian lakukan ini? Ketika misalnya ternyata relevan, oh ternyata beliaunya itu suka buat ini memang dari keperawatan tapi juga aware terhadap human center teknologi gitu. Nah, itu bisa masuk. Jadi untuk dosen pembimbing itu yang penting adalah kalian cocok atau enggak sama ide kalian. Gitu. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya dan bantuannya. Silakan untuk Kak Safina, mungkin ada yang ditanyakan juga. Baik, terima kasih Kak sebelumnya atas waktu yang diberikan. Saya izin bertanya, jika kita lolos presentasi, itu produk yang dibawa itu just prototype yang bisa berjalan atau sudah berupa aplikasinya? Dan kapan kita harus bikin aplikasinya itu? Terima kasih. Oke. Ini kalau misalnya aku ada dua jawaban berdasarkan dari observasiku sama berdasarkan dari peraturan sistem. Untuk dari peraturan dari sistemnya adalah lulus proposal itu masih belum kita bikin. Masih bikin UI UX doang kalau misalnya aku. Jadi kita bikin di Figma, tapi di saat proposal itu ada kayak ini bisa dibangun atau enggak sih. Jadi pada saat proposal itu temanku bikin autentikasinya dulu, terus aku bikin UI UX-nya untuk yang anak-anak IT, terus temanku yang dari fisik bikin proposalnya. Nah, setelah kita bikin kayak bener-bener codingannya itu pada saat final. Nah, cuman kalau misalnya proposal untuk yang tahun kemarin itu bakalan yang di videonya ya lebih tepatnya. Di videonya itu dilihat kayak ini nih aplikasi itu di build-nya itu beneran bisa di build nggak sih? Akhirnya ya nggak semua fitur sih, cuman fitur autentikasi login sama apa ya kemarin dashboard. Udah, dashboard itu pun landing page statis, terutama kalau misalnya kalian bukan anak IT, tenang sekarang ada Claude. Dan Claude itu sudah sangat-sangat powerful untuk bikin kayak landing page. Kalau misalnya landing page aja ya teman-teman, landing page-nya kalian ini aplikasi apa aja dan itu menurut aku udah cukup untuk seleksi proposal gitu. Jadi belum banyak yang ngoding. Nah, lalu setelah seleksi proposal, aku sama timku berpikir, ini kita kok susah banget, kompleks banget. Bahkan banyak banget, filenya sampai ratusan kalau nggak salah. Ratusan file coding. Itu sampai banyak banget, kok bisa. Nah, akhirnya kita tuh mikir, apa kita cicil aja ya sebelum finalis ya? Itu tuh dari observasi kita. Kalau misalnya dari peraturan sistem, setelah keluar finalis baru kita selesaikan. Tuh, setelah keluar finalis. Cuman ternyata produk aku itu sangat-sangat kompleks banget. Tapi akhirnya ya udahlah, kita ngikutin sistem aja. Nanti setelah finalis yang penting kan autentikasi udah jadi. Padahal AI agent-nya belum jadi. Engine-nya juga belum jadi. Website-nya cuma ada itu doang. Belum jadi apa-apa. Setelah kita lulus finalis, kita cuman dikasih 1 bulan untuk menyelesaikannya. Bahkan Joki pun angkat tangan ini kayaknya. Bener-bener Joki pun angkat tangan kalau misalnya bikin website kayak gini. Nggak tahu ya. Cuman karena emang nggak semua anak IT yang juga menekuni bidang AI, integrasi AI engineering dalam bidang website. Ini yang bisa kalian, jadi kayak kalian juga perlu tahu seberapa kompleks sistem kalian dalam sisi teknisnya. That's why tadi aku saranin buat cari-cari tahu dulu dari sumber-sumber atau dari notebook LM dan AI Scopus atau sekedar brainstorming sama GPT ini sebenarnya seberapa kompleks. Nah, seperti itu. Nah, untuk satu bulan ini dari finalis ke
presentasi, jawabannya adalah gila, mepet banget. Jadi ya, itu bener-bener yang sesuatu, apalagi ya, aku waktu itu masih semester 4 dan anak IT-nya satu lagi semester 2 gitu. Tapi kita bisa lah sambil belajar-belajar karena kami masih belum dapat materi itu sama sekali. Dan sampai sekarang aku semester 6, aku masih belum dapat materi RAG, LLM dan IT kayak gitu. Jadi bener-bener belajar semuanya dari awal. Kayak ya udah gitu, kita belajar sendiri. Dan 1 bulan itu gila, itu trial error-nya banget. Soalnya ketika kita aku kan ke Tulungagung ya, ke Tulungagung buat mengujikan website ini gitu. Pada saat jadi kalau di website itu kita bisa running di localhost di laptop kita sendiri, internet kita sendiri, sama kita bisa running di internet. Kita harus deploy itu biar orang-orang bisa akses gitu ya. Namanya deploy itu biar orang-orang bisa akses website kita di internet. Hamin seminggu itu kita ke pengujian. Pengujian jam 10, jam 7 belum di-deploy. Gila. Itu tuh bener-bener sangat-sangat mepet banget. Terus habis itu, setelah itu, ada juga beberapa hari, 2 hari dari presentasi final, websitenya kena virus. Aduh, gila. Virusnya karena apa? Karena kami dari anak IT juga sistem informasi itu beda ya sama kayak teknologi jaringan. Sedangkan kalau virus-virus ini urusannya jaringan. Masuk virusnya kenapa? Sedangkan akhirnya AI agent kita tuh nggak jalan. Kayak dia lemot banget. Ini kenapa ini? Panik kita sampai dipanggil ke DSID waktu itu. Karena kan websitenya itu kami minta servernya DSID dan difasilitasi server dari DSID dan DSID dilihat, waduh ini ada virusnya, deploy ulang. Oke, deploy ulang. Tapi kan codingannya udah ada, kita tinggal nge-save itu di internet biar orang-orang bisa akses kayak gitu. Dan di hari H presentasi itu pada saat paginya ada sempat servernya down atau apa ya, pokoknya intinya websitenya tuh down gitu. Panik, sangat-sangat panik. Jadi aku sangat-sangat tahu banget ini permasalahan utama kenapa kami nggak jadi juara adalah itu dia, waktunya kurang, explore-nya kita juga kurang. Jadi saran aku, walaupun kalian udah submit proposal, itu kalian tetap pelajari lagi teks-teksnya kalian. Kalau misalnya aku nih kemarin melajarin teks-teksnya ini tadi saat kita udah selesai finalis, aduh gila, pusing kayak gitu. Nah, beda sama kelompoknya Pradana. Kelompoknya Pradana itu dia udah selesai hamin beberapa hari, websitenya tuh udah selesai. Kayak gitu. Jadi dia bisa fokus untuk presentasi, bisa fokus untuk lain-lain hal. Sedangkan di kelompok aku, wah gila, karena arsitektur kami lumayan kompleks banget AI agennya dan banyak-banyak agen-agennya itu ada banyak banget AI-nya. Ada yang fungsinya buat ini, fungsinya ini, loh, dan lain sebagainya. Itu yang ngebuat kami kurang maksimal di finalnya. Gitu. Apakah sudah cukup menjawab Kak Safina mungkin dari pemaparan Um, Kak Anindya atau ada yang perlu ditanyakan kembali? Ya, izin follow up dikit lagi, Kak. Jadi, waktu presentasi itu udah harus bikin, katakanlah kita mau bikin website, jadi websitenya udah jadi. Terus aplikasi berarti beberapa fitur sudah jadi atau boleh just prototype yang bisa jalan gitu, Kak. Jadi bisa dipencet-pencet, bisa jalan, tapi belum berupa aplikasi, begitu, Kak. Kemudian untuk dana itu kiranya kita di apa baiknya mengusulkan di angka berapa ya, Kak? Oke, soal aplikasinya prototype atau enggak, prototype itu hanya dipakai di proposal saja. Prototype itu ada banyak, teman-teman. Ada prototype Figma yang berupa desain aplikasi, ada prototype berupa MVP, dan prototype MVP inilah yang dipakai saat final. Ini observasi aku ya. Kenapa MVP ini dipakai? Karena dia yang membuat kita tuh demonstrasi, oh ini ternyata fitur ini benar-benar berjalan dan bisa gitu. Karena suatu waktu bisa aja juri tanya, ini coba sih kalau misalnya dia kayak gini gimana? Dan akhirnya aku bikin MVP-nya itu adalah 3 fitur ini. Ini ya beberapa fitur ini aja yang aku bikin dengan UI yang emang dia sudah sesuai kayak yaitu universe gitu. Nah, luar angkasa, galaksi. Nah, dari situlah akhirnya buat yang prototipe ini sendiri, prototipe yang di tahap awal berupa UI UX, tapi juga aku bikin website untuk landing page-nya aja, untuk menyatakan bahwa aplikasi ini bener-bener bisa dibuild untuk di videonya, dan untuk yang final,
memang udah harus jadi. Bahkan dari UNER bilang 90% harus jadi. Gila, kalau dari UNER sendiri, itu mereka mintanya tuh segitu. Nggak mau minta MVP-nya doang. Jadinya mau nggak mau, biar ininya harus jadi. Otomatis kalau misalnya kalian mau di bidang software, cari teman-teman kalian yang dari bidang IT gitu. Atau kalau kalian mau tentang hardware, cari teman-teman kalian yang dari mungkin elektro atau robotika dan lain sebagainya. Untuk pendanaan, nah ini dia, nggak ada pendanaan. Dari LIDM, nggak ada pendanaan, tapi ada reimburse dari Ditmawa. Jadi yang memberikan reimburse itu dibantuin oleh Ditmawa kalau kalian sudah masuk finalis. Begitu. Kalau misalnya aku kemarin itu minta, tapi itu sesuai dari di uang kita dulu, nanti kita kalau sudah gitu kita bikin ya kayak proposal kegiatan biasanya loh guys. Setelah kita udah selesai semuanya, kita bikin proposal, kita ajukan ke Ditmawa, dibantu, dan akhirnya cair. Tapi cairnya juga nggak terlalu sesuai sama yang kita ajukan. Tapi juga sebenarnya hmm, nggak terlalu sesuainya ini masih nggak yang terlalu jauh banget lah, masih bisa di bisa diatasi. Buat dana kemarin aku minta berapa ya? Pokoknya dan itu di reimburse-nya setelah kita final. Setelah udah selesai semuanya baru masuk reimburse-nya. Itu aku kan ke Tulungagung. Ke Tulungagung itu buat konsumsi peserta, terus buat konsumsinya guru. Belum lagi kalau misalnya kita juga butuh server. Nah, butuh server ini kita harusnya sebenarnya beli kan. Tapi kita nggak beli karena ternyata sudah dikasih server sama UNER. Nah, itu pun dikasih servernya lumayan ya. Kalau misalnya nih kalian mau AI juga, kalian perlu cari tahu dulu ini nih berapa giga yang ya enggak sih, ini buat urusan tekniknya dari teman-teman aja. Kalau aku kemarin dari UNER dikasih 32 giga untuk RAM, VRAM-nya, dan itu sudah sangat cukup. Nah, jadi aku nggak beli server sama Gemini API. Aku kan perlu AI nih, perlu API dari. Nah, mungkin dari kalian ada yang kurang ini ya, kurang familiar sama API. Jadi ChatGPT, Gemini, Claude itu semua itu ada yang namanya API-nya. Gimana caranya biar otaknya mereka ini bisa diimplementasikan dan dipakai di aplikasi kita. Jadi aku bikin API itu kayak secret key gitu loh, kayak kunci rahasia biar kita bisa akses ke sana tanpa harus lewat websitenya langsung kayak gitu. Dan aku dikasih API-nya Gemini dari Ditmawa. Ditmawa ternyata punya API-nya Gemini, jadi aku juga nggak bayar. Terus kita reimburse juga buat banner, standing banner, nggak ada yang poster, standing poster, maaf. Standing poster, terus kita juga bikin booklet karena luaran kalian, ini nih aku mau kasih tauin ke kalian, luaran kalian jangan cuman berupa software ya teman-teman. Luaran kalian outputnya itu, aku kalau kemarin, kalau usahakan, kayak ada bookletnya, kayak aku kan booklet buat ini, booklet buat panduan pembelajaran akuntansinya gimana, itu juga ada kayak gitu biar nggak pure software doang. Karena ini sih sebenarnya aku mengadopsi dari yang menang juara tahun lalu, di mana dia juga memberikan output berupa buku buklet gitu, buku ajar malahan mereka mereka itu. Dan ya begitulah, dan itu juga di reimburse sama Ditma, totalnya sekitar 1 jutaan gitu. Baik, terima kasih Kak sudah menjawab. Oke. Baik, terima kasih Kak Sabrina. Mungkin maaf, maksudnya terima kasih Kak Anindya. Mungkin dari Kak Sabrina masih ada yang ditanyakan. Izin bertanya Kak Anindya. Jadi kalau seumpama dari tim nanti saya sudah dapat tim, terus nanti saya seumpama kalau buat dosen pembimbing itu kan pastinya kayak kita bertanya dan nunggu responnya agak lama gitu ya. Seumpama kalau tim saya cari mentor dari luar UNER gitu kan kayak di dosen mungkin dosen atau mentor atau apa ya kayak kan banyak juga sekarang kayak mentor-mentor yang udah lolos PKM atau lolos atau kayak LIDM yang kemarin-kemarin tuh buka kayak mentoring gitu kan. Itu tuh gimana Kak? Menurut Kakak aman aja atau Kakak kemarin juga pakai mentor luar gitu? Kasih Kak. Banyak.
Mohon maaf teman-teman, tadi saya terlempar keluar. Mohon maaf, karena wifi saya tiba-tiba mati. Gimana tadi? Mohon maaf, bisa diulangi? Jadi gini Kak, seumpama nanti saya sudah dapat tim, terus saya mau apa kayak mentoring gitu, tapi selain dari dosen UNER, contohnya kayak mungkin dari kemarin ada alumni-alumni yang sudah lolos di LIDM, entah itu dari univ mana gitu kan, boleh gak sih kayak kita tuh minta mentoring ke mereka dengan caranya biasanya kan kayak ada buat buat proofreading atau apa gitu di bagian proposal atau bagaimana itu menurut kakak aman gak sih? Atau kemarin kakak juga timnya pakai kayak gitu? Makasih Kak. Oke, aku paham maksudnya gimana. Dan kalau misalnya dosen pembimbing itu kan memang kalau dosen pembimbing itu secara resmi. Tapi kalau misalnya kalian mau minta feedback dari pihak-pihak lain, ya itu oke, nggak apa-apa. Bahkan aku kemarin itu mencoba untuk cari tahuin LIDM yang menang tahun kemarin gimana. Nah, ini dia power dari personal branding IG kalian. IG kalian, kan IG kan banyak nih. Nah, aku mencoba untuk ya at least adalah aku dari mana dan jurusan apa. Nah, terus habis itu aku chat dari anak-anak dari yang udah pernah menang gitu. Udah langsung aja, los aja, chat juara 1, 2, 3, chat aja semua. Bahkan sampai harapan chat aja gitu. Sama tanya gimana kemarin bisa menangnya kayak apa. Terus kalau misalnya ternyata responnya mereka baik, ya boleh kalian em, boleh kalian lanjut lagi buat misalnya boleh minta tolong dan lain sebagainya. Dan jujur itu aku sering banget kayak gitu. Nggak hanya di LIDM tapi juga di lomba-lomba lainnya karena ya begitulah. Dan itu sangat-sangat cukup. Nah, dan kalau misalnya ini buat nggak hanya lomba LIDM lagi, tapi juga lomba lainnya, misalnya kalian mau ikut Pilmapres atau mau ikut apapun, itu boleh banget kalian mau minta tolong